Hai, selamat datang di aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan saya Tangguh Putra Perkasa. Topik pertama, Merdeka Belajar. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid, menjelaskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konsep murid dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih kanak-kanak. Peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang dalam pembelajaran mesti bertujuan. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Tidak hanya materi yang kita kejar, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membentuk murid-murid. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Ternyata menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Pendidikan tidak hanya membentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Ing Ngarso Sungtulodo, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ing Madya Mangunkarsa, seorang guru haruslah membangkitkan semangat murid, bukan orang yang lemah. Tutwuri Handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan, menjadikan murid orang yang mandiri dan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikirnya saja, tetapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain-lain, sehingga diharapkan murid menjadi manusia secara utuh. Kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial dan budaya Indonesia. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung. Kita sebagai guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kita pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupan, bukan sebaliknya, menjauhkan mereka dengan konteks kehidupannya.
Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Guru perlu menanamkan keterampilan abadi suatu, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi, kolaborasi. Cara mendidik harus sesuai dengan tuntunan zaman. Ki Hajar Dewantara berkata, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Continue. Pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Peran guru membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan yang menentukan tujuan belajar. Convergent. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas masing-masing. Konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Tujuan utama pendidikan untuk tumbuh kembangnya anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Sebagai pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus memahami poin-poin berikut ini. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Selanjutnya, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Membimbing murid sama halnya dengan memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pahami prinsip berpihak pada murid. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan penilaian itu sendiri. Penilaian atau pengukuran dimaksudkan untuk mengatur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid, mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama, gotong royong, membantu murid lain yang memahami kesulitan belajar.
Karakter khas bangsa Indonesia dalam profil pelajar Pancasila gotong royong, membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong penting dan bermanfaat secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Pendidik hendaknya menciptakan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai karakteristik murid. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.